Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Kita akan kembali sharing membahas pertanyaan atau konsultasi dari sahabat viewers. Berikut ini pertanyaannya cukup panjang ya. Saya tampilkan juga dan saya bacakan begini. Pagi Bang, selamat pagi. Mau ajukan pertanyaan, ini ada kurang lebih 4 pertanyaan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, seberapa kuat surat pernyataan cerai yang ditandatangan kedua belah pihak di atas materai? Baik, kalau misalkan pasangan suami istri karena ada masalah rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan, tidak dapat dipertahankan lagi dan sepakat mereka untuk bercerai, kemudian menuangkan di dalam surat pernyataan, di dalam surat perjanjian. Nah, apakah surat perjanjian itu memiliki kekuatan yang kuat, dapat dijadikan bukti? Maka jawaban saya, selama disepakati oleh kedua belah pihak, perjanjian atau kesepakatan tersebut mengikat bagi kedua belah pihak. Artinya itu menjadi suatu bukti yang kuat bahwa kedua belah pihak sudah bersepakat untuk berpisah, bercerai secara baik-baik. Jadi itu bisa dijadikan bukti surat pada saat persidangan nanti, bahwasanya kedua belah pihak memang sudah bersepakat untuk melakukan perceraian secara baik-baik atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Kemudian yang kedua, apakah boleh kedua belah pihak tidak menghadiri semua tahapan sidang? Dalam kurung, karena sudah melampirkan surat pernyataan cerai tersebut. Nah, ini tergantung nanti siapa yang mengajukan gugatan. Kalau yang berposisi sebagai penggugat, dia wajib hadir dalam setiap persidangan, kecuali misalkan diwakilkan atau dikuasakan kepada pengacara. Dia tidak perlu hadir dalam setiap persidangan, hanya sidang tertentu saja, misalkan pada saat membawa saksi. Nah, tapi pihak tergugat itu tidak hadir juga. Kalau memang dia sudah bersepakat dengan si pasangannya tadi yang mengajukan gugatan, dia tidak hadir pun tidak masalah. Tetapi bagi penggugat tetap wajib hadir pada setiap persidangan meskipun sudah bersepakat membuat surat kesepakatan cerai dengan pasangannya. Itu jawaban untuk pertanyaan yang nomor 2. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Apakah bisa diproses perkara oleh pengadilan jika yang terjadi perselingkuhan via chat dan belum atau tidak terjadi hubungan badan? Di dalam setiap persidangan ini memang penilaian hakim yang saya temukan ya sejauh ini itu memang beda-beda terkait dengan bukti chatting. Bukti chatting dalam WhatsApp ataupun media sosial itu ada yang menerima sebagai suatu bukti surat, ada juga yang tidak menjadikan itu sebagai bahan pertimbangan, tidak dipertimbangkan dengan alasan bukti chattingan di media sosial itu kalau tidak didukung dengan bukti adanya digital forensik, sudah melalui uji digital forensik ya, maka itu tidak bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi hakim untuk menilai bahwa chat yang diajukan, bukti chat yang diajukan itu adalah bukti yang kuat dan dapat diterima sebagai bukti. Apalagi misalkan belum terjadi adanya hubungan badan. Saya pernah menangani suatu perkaranya itu ya berbau hubungan asmara dengan Will, wanita idaman lain. Kami mengajukan bukti berupa screenshot, print out screenshot dari percakapan WhatsApp yang di dalam percakapannya ada kata-kata mesra, ada kata-kata rayuan, bahkan mungkin menjurus kata-kata yang vulgar. Itu oleh sebagian hakim itu tidak dipertimbangkan, bahkan kami ditanya, ini mana pendukung digital forensiknya? Sudah uji digital forensik atau belum? Nah, sampai ke situnya. Tetapi pada umumnya ini masih kontroversial. Ada yang menyatakan, oh ini bisa ya dijadikan sebagai bukti meskipun tidak melalui uji forensik, tidak melalui uji digital forensik. Tapi ada juga hakim yang mau menerima itu sebagai bukti kalau memang ada bukti digital forensiknya, sudah melalui uji digital forensik. Nah, itu mungkin jawaban untuk pertanyaan yang ketiga. Sekarang pertanyaan yang keempat. Apakah bisa diproses jika istri nurut sama selingkuhannya dibanding sama suaminya? Terima kasih Bang atas jawabannya, ditunggu. Ya, saya turut prihatin kalau memang ini benar-benar terjadi, tapi harapan saya ini hanya dugaan saja ya. Tapi
harus kita jawab juga sih kalau misalkan memang itu terbukti ya. Pertanyaan nomor 4 ini, bisa diproses nggak sih atau dituntut hukum nggak si istri yang misalkan lebih manut, lebih nurut, lebih mau mengikuti apa kata-kata dari selingkuhannya dibanding terhadap suaminya? Nah, secara agama itu memang sudah tidak dapat dibenarkan. Seorang wanita tentu dia harus lebih mendengarkan perintah, kemudian juga ajakan, kemudian juga bimbingan, dan semua hal yang baik yang diperintahkan, yang diajarkan oleh suami itu wajib diikuti, wajib ditaati. Perintah apapun selama itu baik, tidak melanggar syariat Islam, tidak melakukan perbuatan dosa, itu harus dilaksanakan sepanjang si istri ini tidak ada uzur syar'i. Tapi kalau misalkan oknum istri lebih mengikuti kata-kata selingkuhan, lebih menuruti keinginan selingkuhan, lebih mentaati perintah dan kemauan selingkuhan, ya sebetulnya itu memang bisa diproses. Cuman memang kalau diproses secara hukum, misalkan dilaporkan secara pidana, maka si suami harus punya bukti-bukti yang kuat. Jadi sebelum melakukan tuntutan, sebelum melaporkan secara pidana, kumpulkan dulu bukti-buktinya. Ada nggak bukti-bukti yang kuat? Termasuk tadi mungkin chatting-chattingan, ya itu bisa saja dijadikan bukti permulaan untuk melakukan pelaporan. Tapi ya itu tidak mudah ya, hanya saja secara syariat agamanya, kalau itu benar, maka si oknum istri ini tentu akan, bahasa fikihnya atau mungkin saya mengutip kata sebagian ulama ya, dilaknat malaikat, katanya sih seperti itu ya. Nah, itu saja teman-teman apa yang bisa saya jawab untuk beberapa pertanyaan dari sahabat kita tadi. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan wawasan bagi kita semua, khususnya yang punya permasalahan terkait dengan hal ini. Apabila video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya, tentu saya mohon keikhlasan dari pemirsa YouTube semua untuk subscribe ke channel Pengacara Santuy. Bukan siapa-siapa, hanya lawyer Deso.